Alhamdulillah malam hari ini juga kita kumpul bersama dalam kata syukur nikmat atas pengambilan rumah barunya, gitu ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para segenap umat yang setia hingga akhir zaman. Yang kami muliakan Sahabul Bait Pak Kasro beserta Ibu, yang kami muliakan Pak Ustadz dan Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang alhamdulillah malam hari ini hadir. Saya pribadi ikut bahagia Pak atas penempatan rumah barunya. Kita doakan mudah-mudahan rumah yang penuh dengan berkah Allah, amin. Rumah yang penuh dengan kebaikan, yang rumah yang membawa maslahat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala dinatin shalihah as'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin mencoba mengawali salah satu doa. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Doa ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah yang ke-23, yakni surah Al-Mu'minun ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa ini asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya ayat ini, doa ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu Nabi Nuh alaihissalam sedang berada di perahu, karena saat itu di antara azab atau siksaan yang diberikan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam adalah dibinasakan dengan banjir bandang, dengan air yang luar biasa. Hari ini ya Pak, hari ini dari jam 4 juga ada musibah di Gunung Semeru. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Dan mudah-mudahan yang wafat, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam membawa iman Islam. Fatihah ya Pak untuk mereka, untuk saudara-saudara kita wala dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan Pak. Doa ini dibaca oleh Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu Nabi Nuh berada dalam perahu. Menurut satu riwayat, di dalam perahu itu kurang lebih ada 80 orang, ditambah dengan hewan ternak dari masing-masing yang dimiliki oleh 80 orang tadi. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian istrinya dan juga beberapa putranya. Memang salah satu putranya Nabi Nuh nggak mau saat itu diajak naik ke perahu, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah sekian lama berada di dalam perahu, kemudian Nabi Nuh alaihissalam memohon dan meminta kepada Allah, dan doanya itu. Jadi doa ini bisa kita panjatkan ketika kita akan pindah rumah, ketika kita akan pindah kantor, ketika kita akan pindah tempat berusaha, bisnis, ketika akan turun dari mobil, bahkan turun dari kendaraan, baca doa ini. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ya, dilihat dalam ayat Al-Mu'minun ayat 29. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kalau kita artikan, wa qul, katakan oleh wahai Nabi Nuh alaihissalam, anzilni, turunkan aku. Di mana? Anzilni munzalan mubarakan. Munzalan itu tempat ya, tempat di mana yang penuh dengan keberkahan. Nah, turunkan aku di tempat yang penuh dengan keberkahan. Kenapa harus minta kepada Allah tempat yang berkahan? Karena Allah adalah Dat yang Maha memberi keberkahan. Jadi doa ini dipanjatkan, silahkan terus Mas Nasroy, dan kita semuanya tentunya
doa ini dibaca ketika kita buka pintu rumah, baca bismillah dalam hati, kemudian ucapkan assalamualaikum. Ada orang nggak ada orang, ucapkan assalamualaikum, baca doanya. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan aku rumah, berikan aku tempat tinggal, turunkan aku di tempat yang penuh dengan keberkahan. Nah, muncul pertanyaan, rumah yang seperti apa rumah yang berkah? Kan gitu Pak ya? Ya. Kalau kita tanya Pak, kita pengen rumah berkah nggak Pak? Pengen lah Pak, pengen rumah berkah. Kalau kata orang Garut mah pengen duit bete gitu ya. Kemudian beteng sebe, siapa lagi Pak? Pemajikan, pula reuneuh Pak. Pemajikan ada gitu ya. Nah kita pengen itu uangnya selalu ada, ketika masuk rumah bahagia, tenang, yang di rumah juga sehat, anak istri juga samara, sakinah, mawadah, warahmah. Kita yang dipengenin itu, usahanya lancar, bisnisnya lancar, amin. Nah itulah yang disebut dengan rumah barokah. Nah muncul pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar rumah itu agar rumah yang kita tempatin rumah yang membawa keberkahan? Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Salah satunya adalah yang pertama, ketika kita masuk rumah, mari kita jadikan rumah itu rumah yang berkah. Caranya adalah uluk salam kalau kata orang Sunda. Ucapkan salam terlebih dahulu. Ada orang, nggak ada orang, ucapkan salam. Zaman dulu Pak, ada bel ya, pasti pencet itu assalamualaikum. Apakah cukup dengan itu? Ya itu berarti yang didoain yang ucapin salam itu. Nah ada nggak ada orang ucapkan salam. Jadi ketok pintu, jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang dijawab oleh yang punya rumah, saling mendoakan. Pasti ada berkah di situ. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan keberkahan ada di situ. Udah pasti didoain. Jawabnya lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahin waridwanu wa magfiruh, bahkan ditambahin. Subhanallah, itu yang pertama tipnya. Jadi ucapkan salam, uluk salam kalau kata orang Sunda. Ucapkan salam agar rumah kita penuh dengan barokah. Yang kedua, ucapkan bismillah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bismillahi fahuwa aqta. Setiap hal yang baik menurut hukum syara kalau tidak diawali dengan bismillah, maka terputus barokahnya. Kita nggak pengen rumah kita udah mentereng bagus tapi nggak ada berkah. Buat apa rumah bagus kalau di dalamnya penuh dengan ketidaknyamanan? Itu nggak Pak? Betul. Kalau kita pilih, mending mana? Rumah kecil nggak nyaman dengan rumah gede nyaman? Pasti Pak itu Pak ya. Pengen rumah gede dan nyaman kan gitu Pak ya. Nah, gede itu nggak jaminan. Rasulullah itu rumahnya itu Pak hanya berapa kali meter, tapi muncul dalam doanya Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah surga. Padahal rumahnya kecil, dukdak kalau kata orang Sunda. Kita mah tidur pakai apa? Pakai spring bed. Kita pakai yang apa namanya? Yang enak dan nyaman. Rasulullah SAW dengan apa? Dengan pelepah kurma. Bahkan kalau kita bangun bekas pelepah kurma itu ada nempel di punggungnya Rasulullah SAW. Itu Nabi Pak, seorang khalifah Pak, lebih dari raja, Masya Allah. Tapi Rasulullah SAW tidak melihat hal duniawi. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Di dalamnya penuh dengan keberkahan. Maka sebelum kita masuk, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketok pintu. Setelah ketok pintu, buka pintunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Yang ketiga, tambahin doanya, a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syarri ma. Aku berlindung kepadamu dengan lafaz yang sempurna. Dari apa? Min kulli syarri ma khalaq, dari segala sesuatu kejelekan yang diciptakan. Nah, kan gitu Pak. Makanya ada salah satu hadis mengatakan gini, rumah ini ketika diawali dengan lantunan kalam-kalam Allah, maka tidak ada lagi tempat bagiku, kata setan.
ke teman-temannya setan, tidak ada lagi tempat buat kita. Karena rumah ini sudah diisi dengan kalimah Allah. Yang kedua, ada makanan nggak di rumah? Ada. Tapi ketika mau makan, ketika mau minum, ucapkan bismillah, hadirkan Allah di situ. Tidak ada lagi makanan yang bisa kita makan. Berarti kalau satu rumah yang tidak diawali dengan menyebut asma Allah, yang tidak ada makanan yang tidak diawali dengan doa, dengan tidak diawali dengan menyebut asma Allah, tempat dan makannya diisi oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu rumahnya gersang walaupun rumahnya besar. Rumahnya berantem terus walaupun rumahnya serga ada. Naudzubillah min. Kita mah nggak usah muluk-muluk Pak, biarin. Yang penting rumahnya serba ada, ya, nyaman, sehat kan gitu ya. Barokah. Kita pengennya itu. Buat apa rumah sempit tapi kalau kitanya berantem terus di rumah? Betul nggak Pak? Buat apa rumah kecil kalau di rumahnya selalu dihantui oleh rasa takut? Naudzubillah min. Baca doa. Yang berikutnya doa yang dibaca ketika menempati rumah yang baru atau menempati rumah kita semuanya, doa yang tadi dibaca Pak. Doa di akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Dibaca itu. Tadi dibaca kan Pak? Insyaallah berkah karena dibacain bareng-bareng. Amin. Subhanallah. Buktinya berkah Pak, makanan banyak. Ini kenapa enggak pada dimakan? Makan aja Pak. Silakan dimakan. Saya mah senang Pak ngelihat orang makan. Dimakan aja Pak. Apa-apa. Apa adanya Pak. Iya, apa adanya Pak. Saya mah enggak makan juga apa-apa. Bungkus aja. Santai. Oke, baca doa apa tadi? Jadi doa a'udzu bikalimatil tamat, bismillah yang sederhana. Bismillah, assalamualaikum ketika masuk ke dalam rumah. Kemudian apa lagi? Doa tadi, Rabbi anzilni mudzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, jadikan tempatku ini, jadikan tempat singgahku ini, jadikan tempat tinggalku ini munjalan mubarakan, tempat yang penuh dengan kabar. Kata ahli ma'nawi, yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, nambah kebaikannya. Istrinya satu punya anak, ya Pak, nambah kan Pak? Nambah, alhamdulillah, berarti berkah tuh. Anaknya satu, nambah satu lagi, nambah kebaikannya. Motornya satu, nambah lagi, nambah lagi. Tasnya satu jadi banyak nih Pak. Ini sengaja dipajang. Nanti dibagi satu-satu. Tinggal akhir bulan dipotong. Jadi itu berkah Pak. Berkah itu apa? Selalu dengan penuh dengan ada ending kebaikan selalu di situ. Punya makanan, ada kebaikan di situ. Punya minuman, ada kebaikan di situ. Ada orang masuk, pasti bawa kebaikan di situ. Itu namanya rumah yang penuh dengan keberkahan. Caranya tadi, isi dengan doa, ucapkan salam, doa yang lain terus kita panjatkan, maka insya Allah karunia dan berkah Allah akan turun sama kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditambah lagi doanya. Sebelumnya tinggal di mana Mas? Di Pademangan, Jakarta Utara. Jakarta Utara enak nggak Pak? Enak pasti. Jangan bilang nggak enaknya Pak. Enak di sono Pak ya. Enak di sono, tapi di sini enak juga. Nah, ada doanya. Ya Fattah, Ya Rojak. Wahai Allah Dat yang Maha Pembuka, wahai Allah Dat yang berikan rezeki. Dari mana Allah takdirkan Mas Kasroy tiba-tiba ada di sini? Kalau enggak Allah bukain. Benar nggak Pak? Iya. Udah lama Pak tinggal di sini? Belum ada sebulan sih. Nah, tahu dari mana? Sebelumnya coba Pak. Sebelumnya entah di mana, tapi sekarang udah ada di sini. Kalau enggak Allah bukakan. Makanya ya Fattah, wahai Allah Dat yang Maha membuka jalan. Tiba-tiba ujuk beli di sini. Kenal sama Bang Hakim, kenal sama Pak Ustadz, kenal sama jamaah sini. Subhanallah. Ketemu dengan saya, alhamdulillah. Ini kan berkah, insya Allah berkah. Ya Fattah, wahai Allah Dat yang Maha Pembuka.
Bisnisnya insya Allah mudah-mudahan kita doain lancar. Amin. Amin. Keluarganya sehat. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Siapapun berkah di situ. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Amin. Fattah. Ya Rozak. Wahai Allah dat yang memberikan rizki. Tinggal di sini rizki nggak? Rizki lah. Berapa beli rumah ini? Kan pasti mahal Pak. Coba beli bakwan penuh Pak. Insya Allah segudang. Iya Pak. Iya. Ya Rozak. Kalau nggak dengan rizki Allah nggak bakal mungkin punya rumah. Betul nggak Pak? Gak bakal mungkin nempatin rumah kalau nggak disertai dengan rezeki dari Allah Subhanahu. Makanya ya Rozak, kadang-kadang suka mikir kita, iya ya, kita kalau ngitung gaji makanya nggak mungkin punya rumah kalau kita hitung-hitungan. Tapi Allah mentakdirkan nggak begitu. Hitungan matematis kadang-kadang nggak berlaku kalau bisa dengan rezeki, gitu Pak ya. Makanya ya Fattah, ya Rozak, wahai Allah dat yang maha pembuka, wahai Allah dat yang memberikan rizki. Hawil ahwalana. Nah ini Pak, hawil ahwalana, robahlah kondisi kami, robahlah keadaan kami, robahlah situasi dan kondisi kami. Kepada apa? Ila ahsanil hal, kepada situasi yang terbaik. Sebelumnya di Jakarta ada di situ kebaikan, tapi banyak mungkin dukanya. Datang ke sini, hawil ahwalana, ya Allah robahlah, pindahkan situasi kami dari yang sebelumnya menjadi di sini. Sebelumnya mungkin rumah orang lain, sekarang alhamdulillah rumah sendiri. Sebelumnya rumahnya seperti itu, sekarang seperti ini. Alhamdulillah. Pasti ada perubahan. Tapi yang kita minta apa yang kita minta? Hawil ahwalana ila asaniha. Ya Allah, robahlah situasi kami, robahlah kondisi ekonomi kami, robahlah kondisi keluarga kami, robahlah kondisi kehidupan kami ila ahsanil hal, dalam kondisi yang terbaik. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan saja ketika pindah dari sana, meninggalkan semua teman yang di sana, meninggalkan semua tetangga yang di sana, penuh dengan berkah, datang di sini dapat teman baru, dapat keluarga baru, dapat tetangga baru yang insya Allah saling doa di situ. Makin banyak tetangga, makin banyak doa dan silaturahminya. Insya Allah tambah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita penginkan, yang kita inginkan. Rumah kita, rumah yang sakinah mawaddah warahmah keluarganya, dan rumah yang penuh dengan keberkahan. Banyakin doa, banyakin ngucapin salam. Dan ada Pak, kata Rasulullah SAW, jangan kau jadikan rumahmu jadi kuburan. Gimana caranya agar rumah kita nggak jadi kuburan? Sering-sering dengerin, sering-sering dilantunkan kalam-kalam Allah, sering diperdengarkan ayat-ayat Allah, sering dibacain ayat-ayat Allah, sering kita lantunkan kalimah-kalimah Allah yang ada dalam Al-Quran. Karena aktivitas yang ada dalam Al-Quran semuanya ada pahalanya. Ini kalau kita pegang Quran, ini Quran kita pegang ya Pak. Aktivitas apa aja Pak yang ada dalam ketika kita baca Al-Quran? Tangan kita pegang, betul? Mata kita melihat, jari jemari kita pegang, mata kita melihat, lisan kita berucap, telinga kita mendengar. Semua yang terkait ketika seseorang baca Quran, semuanya ada pahalanya Pak. 1 huruf 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita baca Fatihah saja ada berapa huruf di situ. Ketika baca Yasin berapa ratus huruf, insya Allah dikalikan 10 kebaikan. Masya Allah. Makanya kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibaca ayat Al-Qur'an, kita ngerti nggak ngerti dengerin aja udah. Kita paham nggak paham kita dengerin aja, insya Allah dapat pahala. Apalagi kalau kita baca nih, mulut berucap, telinga mendengar, kemudian hati ikut bergerak, jantung berdetak, mata berkedip. Semua aktivitas yang kita lakukan dalam kaitan dengan Al-Quran, insya Allah ada pahala ibadah di situ. Makanya kalau pengen rumah kita pengen rumah yang penuh dengan keberkahan, ketenangan dan ketentraman, sering-sering baca Al-Quran, sering-sering lantunan Al-Quran, bareng seayat, 2 ayat, 1 surah, 2 surah, ba'da sholat, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, dawamkan untuk membacakan Al-Quran. Insya Allah rumah kita akan
rumah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan insya Allah akan jauh. Kenapa setan-setan betah? Sekarang mah tempat setan saya disimpan di rumah. Tempat setan apa Pak? WC, toilet. Sekarang mah tempat setan disimpan di kamar. Di kamar ada toilet ya. Di kamar ada toilet ya, Pak. Makanya ketika mau masuk ke kamar, baca ketika masuk ke WC, baca doanya. Gimana doanya, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Walaupun ada di dalam kamar kita, tapi kalau kita baca doa, insya Allah setan minggat. Masuk ke rumah, gunakan kaki kanan. Ketika masuk ke dalam WC yang ada dalam rumah kita, maka ketuk pintu juga, ketuk pintu, kemudian langkahkan kaki kiri sambil baca doa. A'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Maka insya Allah penuh dengan penjagaan rumah. Baca ayat kursi yang banyak, baca yasin yang banyak. Tadi berapa orang yang hadir, Pak? Yang hadir ada paling 20. 15 ada nggak? Ada 100 ya. Iya, ini ribuan ini pada yang malaikatnya ikut. Subhanallah ya. Baca Pak 41 kali baca yasin ketika penempatan rumah. Ini baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 Pak ya? Undang 2 kali, undang lagi. Baca Pak 41 kali baca yasin. Kita aja di rumah sendiri, tiap sholat 1 kali baca yasin. 5 sholat, 5 waktu, berarti 5 sehari, 2 hari 10, 3 hari 15, 4 hari 20. Terus berapa kali 41? Yang udah dapat celengan tadi 20. Tinggal 21 lagi. Insya Allah berkah Pak. Jadi nggak ada sesuatu yang rugi kalau kita baca Al-Qur'an. Karena apa di situ? Karena di situ kalam Allah yang akan menjadi penjaga buat kita semuanya. Makanya doanya tuh Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nura wa huda wa rahmah. Imamau wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Bacain Al-Qur'an. Makanya lantunan kalam-kalam ilahi sesekali musik boleh Pak, tapi jangan ajib-ajib mulu. Nah, orang mau datang di sini lagu Ayu Ting Ting yang di setel, yang nggak nemu-nemu. Di mana kemana, di mana? Ya alamatnya nggak nemu-nemu Pak. Ayu Ting Ting mulu yang di setel. Kali-kali morotannya silahkan terus. Biar apa? Rumahnya terasa adem, tenang, insya Allah nyaman dan barokah. Jadi kita simpulkan gimana caranya doa tadi agar kita panjatkan, ya Allah tempatkan, mudah-mudahan tempat ini betul-betul tempat yang mau berkah. Siapapun tamu yang datang ke sini, setiap tamu itu kan bawa rahmat Pak, bawa rahmat, kasih sayang dari Allah. Siapapun yang tamu datang ke sini, insya Allah mudah-mudahan membawa kebaikan. Nah kebaikannya Allah tinggalkan di rumah ini, sehingga siapapun yang masuk ke rumah ini membawa kebaikan. Kita bawa kebaikan, keluar pun insya Allah membawa kebaikan. Penuh kebaikan dengan kebaikan, insya Allah bakal jadi berkah. Yang masuk juga tenang, yang berada di rumah juga nyaman, insya Allah. Caranya gimana sekali lagi? Yang pertama, ketika mau masuk dalam rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca doanya. Allahumma anzilni munzalan barokan wa anta khairul munzilin. A'udzu bikalimatillahi tamat min kulli syarri ma khalaq. Kemudian baca doa surah Al-Baqarah yang terakhir. Kemudian baca doa tadi ya Fattah, ya Razzaq, ya Muhawwilul ahwal hawil ahwalan ila sanilal hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Apa enggak Pak? Apa? Nanti rekamannya di setel ulang. Ada rekamannya tuh nanti. Hafalkan doa itu sehingga bisa kita amalkan. Rumah yang ini doang yang kita doanya enggak lah. Rumah tempat tinggal kita masing-masing juga kita doain. Dan insya Allah ketika kita mendoakan kepada orang lain mendoakan kita, insya Allah ijabah semua. Jadi
Kadang-kadang kita hanya mendoakan orang lain, jangan. Doakan orang lain, doakan diri kita, dan doakan rumah kita juga. Mudah-mudahan rumah yang kita tempatin pun sama. Insya Allah rumah yang membawa kebaikan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu, doa. Mari kita sama-sama bermunajat sama Allah. Mari kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus rumahnya Pak Pastor beserta istri dan rumah kita semuanya. Mudah-mudahan rumah yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Allah jaga dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam gangguan yang datangnya dari jin, setan dan manusia, dan apapun itu bentuknya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Wala hadihni wa alaikum yantin sholihan as'alukal ijabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal du'ani wa du'i kulli hajatin wa bi'aki kulli ismin dhahiran wa batinan. Wa bi asma'ika laka minas sama'i asbata wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rabbi hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Wa ya ilah adaka la syarika laka fa ya ain sadha mim ain sin qab bi rahmatika ya arhamar rahimin ya fattahu ya razzaq ya fattahu ya razzaq ya muhawwilul ahwal hawila wa lana ila sanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najwa wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairat thawab wa khairal hayat wa khairal mamat. Fasabitna wa thaqqil mawajina wa haqqiq imanina wa rafa'na darajatina wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal wa aghfir ma qara'na min al-Qur'anil karim wa mahalna wa sabbahna wa sallayna wa tasaddaqna sujan ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sujan ila al-qubur. Wajar bin Waitaq almarhum Wastaf bin Fulan almarhum Siyu binti Fulan almarhum Erwin bin Wajar almarhum Panu bin Riyad almarhum Riyad bin Fulan almarhum Sadiran bin Qadiyam almarhum Kapol bin Sadiman almarhum Mas Yitiyam binti Sadinan almarhum Maswanah binti M. Saleh almarhumah keluarga kita semuanya, ayahanda atau ibunda atau kakanda atau siapapun yang sudah wafat keluarga kita, mudah-mudahan mereka berada di dalam barisan manfaatan nafil Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi maqamhum as'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar saya yakin ada ilmu Allah. Satu silakan saya beri maaf. Untuk masuk pada qadar wa bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.